Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kembali lagi kepada kita pada channel Pedang Aswaja. Kita akan membahas bahwasanya orang-orang Wahabi itu mereka mengharamkan dan menganggap bahwasanya orang yang melakukan tabarruk itu melakukan keharaman. Mereka anggap itu adalah sebuah keharaman. Dan mereka anggap atau orang-orang Wahabi anggap itu mereka melakukan apa? Sebuah kesyirikan, mengkufurkan hal tersebut. Itu orang-orang Wahabi. Maka akan kita jawab. Maka kita akan buktikan di sini bahwasanya Rasulullah mengajarkan itu. Jadi tabaruk itu apa? Yaitu tolabu ziyadatil khairi minallah. Yaitu kita mencari berkah, tambahan berkah dari kita mencari berkah, tambahan berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tabarruk. Jadi ketika seseorang ada rambut Rasulullah kemudian menciumnya, itu adalah tabarruk untuk menambah berkah. Ketika ada seseorang datang ke kuburan Rasulullah, mengusap kuburan Rasulullah, itu namanya tabarruk, dan itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan. Karena kita tahu bahwasanya hal tersebut adalah, atau bahwasanya Rasulullah adalah barokah. Semua yang ada di Rasulullah itu adalah barokah. Begitu juga kepada orang-orang soleh yang umat lakukan di kuburan orang-orang soleh. Mereka itu dalam rangka apa? Tabarruk. Tetapi orang-orang Wahabi menganggap itu adalah haram. Menganggap mengusap kuburan dengan niat tabaruk, kata mereka itu adalah keharaman. Maka kita jawab, hal tersebut adalah tidak haram. Hal tersebut itu dianjurkan. Hal tersebut adalah perbuatan baik. Kita akan buktikan. Kita akan buktikan hal tersebut, bahwasanya itu dianjurkan. Para sahabat mereka itu bertabaruk dengan atharnya Rasulullah. Baik ketika Rasulullah masih hidup atau setelah Rasulullah wafat. Dan umat muslim setelahnya itu senantiasa dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, itu melakukan tabarruk. Senantiasa melakukan hal tersebut. Lalu bagaimana dikatakan hal tersebut adalah sebuah keharaman? Dan kebolehan hal ini, kebolehan tabarruk tentu itu kita hasilkan, kita tak ketahui dari perkataan, dari perbuatan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membagi rambutnya ketika mencukurnya di Hajjatul Wada. Di Hajjatul Wada beliau itu mencukur rambutnya, dan membagikannya kepada orang-orang. Tentu Rasulullah membagikannya bukan untuk dimakan. Membagikannya bukan untuk dimakan, tetapi agar orang-orang itu senantiasa menjaga apa yang itu adalah dari Rasulullah dan bertabaruk mengambil berkah darinya. Lalu bagaimana dikatakan syirik? Dan juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ini kalau orang Wahabi kan mesti tanya, mana riwayatnya? Apakah ada dalam hadis? Mana hadisnya? Mana sunnahnya? Ini kita sebutkan. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan rambutnya. Dari hadis Anas, fa fi lafzi Muslim annahu qala lamma rama sallallahu alaihi wasallam al-jamrata wa nahara nusukahu wa halaqa nawal al-haliqa shiqqahu al-ayman fa halaqa thumma da'a Aba Talhata al-Ansari fa'atahu thumma nawalahu shiqqal aisar faqala ihlik fahalaqa fa'atahu Aba Talha faqala iqsimhu bainan nas. Jadi ketika Rasulullah mencukur rambutnya, kemudian mengatakan kepada Al-Halik, tukang cukurnya, ambil sebelah sini, ambil sebelah kanan, ambil sebelah kiri. Kemudian memanggil Abu Talha Al-Ansari dan mengatakan, memberikan potongan-potongan rambut tersebut dan mengatakan apa? Iqsimhu bainan nas, bagikanlah kepada orang-orang. Sedangkan di riwayat Muslim itu ada lafaz yang begini juga. Fabada'a bisyiqqil ayman fawazza'ahu sya'rata wa sya'ratain. Beliau memulai dari bagian yang kanan kemudian membagikan satu rambut dan dua rambut.
bainan nas, kepada orang-orang. Tsumma qala bil aisar, kemudian mengatakan yang sebelah kiri. Fasona amithla dzalika, kemudian beliau melakukan hal yang serupa. Tsumma qala huna Abu Talha. Ini Abu Talha, diberikan kepada Abu Talha, fadafa'u Abi Talha, kemudian diberikan kepada Abu Talha. Maka dari mana dikatakan hal tersebut adalah sebuah keharaman? Dari mana? Fi riwayatin ukhra li muslimin aidan annahu alaihi salatu wasalam qala lil halaq sedangkan di riwayat Muslim juga, masih Muslim, kemudian dia mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada orang yang mencukur ini, wa asyara bi yadihi lal janibil aiman, beliau mengisyaratkan kepada tukang cukurnya untuk mencukur bagian kanan. Faqasama sya'rahu baina man yalihi, kemudian Rasulullah membagikannya kepada orang yang di sekitarnya. Seperti itu ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membagikan rambutnya, membagikan syarahnya itu untuk orang-orang bertabarruk, agar orang-orang menjadikan itu sebab sebagai dari kesembuhan penyakit mereka. Kan seperti itu. Dan menjadikan sebab dengan itu mereka itu melakukan sebuah ketaatan kepada Allah. Kan begitu. Agar asar dari hal tersebut, yaitu barokah, itu tetap ada di diri mereka. Sedangkan para sahabat melakukan hal tersebut. Juga ketika Rasulullah setelah wafat. Mereka melakukan hal tersebut juga. Kemudian Rasulullah membagikan kukunya, membagikan kuku beliau. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qallama adfarahu wa qasamaha bainan nas. Rasulullah itu memotong kukunya dan membagikannya kepada orang-orang. Wa ma'lumun anna dzalika lam yakun liya'kulahan nas bal yatabarraku biha. Dan itu sudah diketahui bahwasanya hal tersebut itu bukan untuk orang-orang itu memakannya, tetapi agar orang-orang tersebut bertabaruk dengannya. Begitu. Jubahnya sekarang. Amma jubbatuhu sallallahu alaihi wasallam faqad akhraja Muslim fi sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Lihat apa yang dikatakan oleh orang Wahabi kalau seperti ini. Mereka, apa yang mereka katakan ketika para perawi sudah meriwayatkan seperti ini. Muslim dalam sahihnya. An Maula Asma binti Abi Bakrin, dari Maula Asma binti Abi Bakrin. Qal akhrajat ilaina jubbata toyalisatan kisrawaniyah laha labinatu dibajin wa farjaiha makfufain. Jadi beliau ini mengeluarkan jubah Rasulullah ini ya. Wa qalat hadhihi jubbatu Rasulillah. Beliau mengatakan ini adalah jubahnya Rasulullah. Kanat inda Aisyah. Ini dulunya bersama Aisyah. Falamma qubidat qabattuha. Ketika beliau wafat, saya mengambilnya. Wa kana nabiyyu yalbasuha fa nahnu naghsiluha lil marda nastashfi biha. Rasulullah itu memakainya dan kita ini mencucinya dan menjadikan air itu untuk jadi berkah, agar dengan sebab itu orang-orang yang sakit disembuhkan dari penyakitnya. Wa fi riwayatin naghsiluha lil marid minna. Dalam riwayat kita itu mencucinya untuk orang yang sakit dari kita. Wa an Hanzalah ibni Hizam qal wafattu ma'a jaddi Hizam ila Rasulillah. Kita itu datang kepada Rasulullah. Faqal ya Rasulullah inna li banin zawilihan wa ghairahum wa hadza asgharuhum fa unadi Rasulullah wa masaha ra'si wa qala barakallahu fik. Jadi Rasulullah beliau ini datang, ya siapa? Hanzalah bin Hizam datang dengan kakeknya, kemudian Rasulullah memanggilnya, kan dikatakan kepadanya ini ada saya bersama anak-anak saya. Dan ini saya ini memiliki anak banyak. Kemudian ini yang paling kecil yang bersama saya. Kemudian dipanggil, saya ini dipanggil dan mengatakan Rasulullah mengatakan barakallahu fik ketika mengusap rambutnya. Qala Zayyal falaqad ra'aitu Hanzalata yu'ta birrajulil warim wajhuhu aw isyatil warim dar'uha fayaqul bismillahi ala mawdi'i kaffi rasulillahi fayamsahuhu fayadhhabul waram. Setelah itu
Hanzalah ini sering didatangi oleh orang yang sakit. Ada yang bengkak wajahnya, ada yang syat, yaitu ada siapa? Kambing syat, yang kambing yang bengkak. Kemudian beliau usap tempat yang sakit tersebut. Apa yang dilakukan? Beliau usap fayadhabul waram. Kemudian sakit tersebut hilang. Subhanallah. Ketika beliau usap, beliau mengatakan apa? Bismillahi ala maudhi'i kaffi Rasulillah. Dengan nama Allah, dengan berkah tempat yang pernah dipegang oleh Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini dapat diketahui bagaimana orang Wahabi, apa jauh, dan masih banyak lagi ya dalil-dalil kita bagaimana mereka mengharamkan orang yang bertabaruk ke orang soleh. Sama, orang soleh juga seperti itu. Jadi ketika orang datang kepada orang soleh, kemudian bertabaruk di kuburannya, itu hal yang boleh. Itu hal yang